malam ini luar biasa hadir semuanya upline saya yang sangat hebat, terutama Sri Kandi kita yang memang luar biasa, Bunda Rita. Terima kasih Bunda Marsha, terima kasih. Ya, saya sangat terinspirasi dengan Bunda Rita. Kenapa? Karena Bunda Rita adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Live Good ini melalui Dr. Sugeng, sehingga Live Good melalui tangan dinginnya Dr. Sugeng membahana di Indonesia. Amin, dan, Bunda, amin. Dan luar biasa, Bunda Rita memang kalau kayak di Indonesia ini ya, wanita Kartini ya. Kalau Bunda Rita saya kasih gelar Sri Kandi Live Good Indonesia. Oh, tersanjung Ibu, terima kasih Bunda, tersanjung, terima kasih. Ya. Yang berikut, aduh, ini lagi orang yang sangat luar biasa, yang panutan saya, motivator saya, Dr. Sugeng Riyadi. Wah, terima kasih Kak Masra, luar biasa. Salam buat tim di sana semua, ada Bu Sekwan, Bu Bupati, dan semua jaringan di Gorontalo. Saya kirim salam ya. Siap. Dan ini luar biasa juga. Coach saya, mentor saya, selalu ada dengan tim Gorontalo saya. Saya ganggu terus karena ilmunya sangat membahana. Bang Hardi. Amin. Terima kasih, Bun. Terima kasih. Makasih. Begitu juga upline saya, Pak Wibowo, yang sering juga membantu Gorontalo. Pak Sardi apalagi, yang Jambi, luar biasa. Yang selalu diganggu, biar tengah malam sering diganggu, banyak pertanyaan. Dan yang teristimewa, upline saya langsung, Bunda Sulastri Otaya. Apakah ada Bunda Sulastri? Bunda Sulastri, beliaulah yang memperkenalkan Live Good ini kepada saya, dan melalui beliau yang telah mendampingi saya dari instansi satu ke instansi yang satu, dari rumah ke rumah, sehingga saya sudah mengetahui Live Good itu bagaimana. Dan Bunda Sulastri, walaupun beliau sudah pensiun, umurnya sudah 73, tapi energik dan semangat luar biasa untuk menjalankan bisnis Live Good. Kita beri aplaus dulu Bunda Sulastri. Laki-laki jangan kalah ya dengan perempuan. Betul. Pakai rok kalau kalah, Bun. Bun, iya, saya betul. suka bilang, oh kalau kalah pakai rok, Bunda. Iya, benar. Dan saya tidak lupa juga tim saya, Korwil Kota Gorontalo, Ibu Dr. Rukia Ngguli. Korwil, Koordinator Wilayah Kabupaten Gorontalo, Ibu Bupati, Profesor Dr. Forinawai MPD. Korwil Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Moli Ahmad SEMM. Korwil Pahwato, Bapak Irfan Sigala SHMH. Korwil Sulteng Sulawesi Tengah, Ibu Popi. Korwil Sulawesi Utara, Ibu Haja Marwia. Dr. Sugeng dan Bang Hardi selaku offline tertinggi saya. Mengapa tim saya bentuk Korwil, dan ini siapa tahu menjadi inspirasi juga terhadap bapak-bapak yang jadi leader ya, offline ya. Mengapa di Gorontalo itu ada 8 kabupaten dengan 7 kabupaten, 1 kota.
masing-masing kabupaten kota itu harus ada koordinator wilayah Lipgut. Dan koordinatornya itu adalah ring 1 saya. Kenapa demikian? Saya tidak perlu sampai ke tim level ke bawah, tapi segala sesuatu itu, penjaga gawang saya itu adalah ring 1 saya sebagai koordinator wilayah masing-masing. Dan itu saya terapkan sampai sekarang. Dan mohon maaf, mungkin hanya di Gorontalo, saya sudah bentuk kepengurusan wilayah Provinsi Gorontalo khusus bisnis Lipgut. Kenapa demikian? Agar masyarakat itu mengetahui bahwa bisnis Lipgut ini bukanlah bisnis ece-ece. Bisnis Lipgut ini bukanlah bisnis murahan. Tapi bisnis Lipgut adalah bisnis is the best. Kita wajib untuk memperjuangkan sampai pada titik penghabisan selama perusahaan Lipgut itu berdiri dengan kokoh. Yes. Aplaus dulu. Luar biasa. Dahsyat Kenapa Bunda, demikian dahsyat. Bapak Ibu? Saya bentuk kepengurusan wilayah Lipgut Provinsi Gorontalo untuk mempermudah bila mana terjadi sesuatu hal di lapangan, bila mana ada yang berani mengorek-ngorek Lipgut yang ada yang saya pimpin di Gorontalo, berurusan dengan saya nanti. Kenapa? Luar biasa Bunda, Masya Allah, luar biasa. Amin, amin, amin. Kenapa? Karena dengan terbentuknya pengurus wilayah Lipgut untuk Provinsi Gorontalo, biar Lipgut itu membahana dan mereka lihat bahwa siapa pengurusnya, dan mereka bisa datang ke tempat kami di kantor sekretariatnya dan bisa bertanya tentang legal standingnya. Mereka mau tanya apa saja, kami sudah ada tim yang siap untuk menerima berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga pentingnya saya bentuk korwil-korwil. Bila mana ada permasalahan kota Gorontalo, ada koordinator wilayahnya. Tidak perlu langsung ke saya dulu. Ada korwilnya yang penjaga gawang di situ. Bila mana kalau sudah emergensi yang tidak bisa dipecahkan oleh korwil kota, berarti saya harus turun tangan. Mengapa demikian? Agar tim saya itu saya bentuk supaya mereka mandiri dan profesional dan mereka bisa menjadi seorang pemimpin untuk bisa membimbing timnya yang ada di wilayah masing-masing. Aplaus dong, biar saya tidak ngomong sendiri. Keren banget Bun. Luar biasa, dahsyat Bunda. Dahsyat banget, dan memang itu yang harus dilakukan. Semua mandiri Bun. Jadi benar-benar ketika terjadi duplikasi ke bawah, jadi rank 1 kita mandirikan ke bawah, seperti itu. Keren Bun, lanjut Bun. Ya, terus saya di sini hanya beberapa poin saja saya sampaikan. Karena jujur, saya tidak mau Bang Hardi itu mencuri waktu saya. Karena saya ingin mau mencuri ilmunya. Sehingga cukup beberapa poin saja yang saya bawakan malam ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Yang pertama, sejak kita mendaftarkan diri sebagai member di perusahaan Lipgut, kita suka atau tidak suka, like in this life, kita sebagai seorang upline. Betul tidak? Yes. Setelah kita mengajak orang, setelah kita merekrut orang,
tidak akan lari dari istilahnya kita sebagai seorang leader atau upline. Sehingga setelah kita bergabung di bisnis Lipgood, yang paling utama adalah kita sebagai seorang upline amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak yang menerimanya. Kita ini adalah amanah. Kita wajib memberikan penjelasan. Kita wajib memperjuangkan Lipgood itu sampai kepada masyarakat yang terbawah agar mereka bisa terbantu kesulitan yang mereka hadapi. Betul tidak, Dr. Sugeng? Betul banget, Bunda. Yes, betul sekali. Setuju. 1000%. Masya Allah. Sehingga saya paling tidak suka, terutama tim saya selalu saya doktrin. Pada saat sudah merekrut setiap orang, pada saat kita sudah memiliki member 1-2 orang atau lebih, jangan berani ditinggalkan. Saya paling murka itu. Kalau ada tim saya merekrut kemudian ditinggalkan, nanti dapat kartu merah dari saya. Kenapa demikian, Dr. Sugeng? Karena kalau kita ingin sukses, harus tim kita juga harus sukses. Kalau kita udah naik peringkat ke bronze, harus tim kita udah jadi bronze. Kalau kita ke silver, tim kita harus silver. Kalau kita ke gold, harus tim kita gold juga sampai ke diamond. Sehingga saya tidak mudah tergoda dengan berbagai macam rayuan. Jujur, demi Allah, demi Rasulullah, sampai detik ini masih banyak yang mau rayu-rayu saya menjalankan bisnis dalam tempo 3 bulan sudah 1,2 miliar lah, apalah segala macam. Tapi saya orang konsisten karena saya komitmen dengan diri saya, karena tim di bawah saya itu udah ratusan orang yang harus saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Super, Bun. Jadi, itulah yang namanya super, Bun. Itulah yang namanya personal branding, Bun. Jadi bukan hanya sekedar Ya. materi, bagaimana kita menjaga amanah, Bun. Lanjut, Bunda. Iya, betul. Setuju banget. Iya. Karena jujur, Dr. Sugeng, Bang Hardi, tipe saya itu dari dulu tidak mudah jatuh cinta dengan berbagai macam bisnis yang ditawarkan ke saya. Walaupun mereka bilang saya owner inilah owner, saya tidak mudah jatuh cinta. Sama sekali tidak mudah jatuh cinta, dan itu tim Gorontalo itu udah tahu tipikalnya saya. Mendekati mereka itu mendekati saya itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah itu. Tapi pada saat saya sudah jatuh cinta di bisnis itu, apapun dia, saya siap bertaruh, saya siap pasang badan, saya siap untuk berjuang sampai penghabisan terakhir. I love you, Diamond Gorontalo. I love you. I love you too, Dr. Sugeng. Itulah saya. Sehingga, tolong ya, mungkin nomor saya ini mereka dapat di grup-grup besar. Mau bujuk saya, mau apa saya, sorry ya. Saya bukan tipikal yang mudah terpengaruh atau tergoda dengan bisnis yang Anda berikan kepada saya. Karena yang paling utama, saya bukan lihat uangnya, walaupun uang adalah segala-galanya bagi kita. Karena yang paling penting itu adalah amanah. Ada ratusan orang yang harus kawal, yang harus bina sampai mereka ke diamond dan crow diamond. Kenapa demikian, Dr. Sugeng? Dan tim saya itu udah tahu, dan mungkin Bang Hardi juga udah tahu karena Bang Hardi ada di grup saya. Jangan coba-coba tim saya itu ada yang berani sentuh. Saya murka itu.
Beneran saya murka itu. Kalau berani sentuh tim saya, berarti berhadapan dengan saya, berarti berurusan dengan saya. Kalau tidak mau datang ke saya akan datang ke kamu. Dan itu tim saya sudah tak. Kenapa? Karena sejak mereka jadi tim saya, disitulah tanggung jawab saya untuk mensukseskan mereka sampai ke harapan mereka. Itu maksudnya. Jadi mohon maaf. Yang poin kedua, saya merasa lucu ya. Ini yang bergabung di Live Good mau suka meraih diamond, mau suka crown diamond, tapi tidak ada kesetiaannya terhadap Live Good, malah ada menggeluti beberapa bisnis yang dia miliki, yang dia jalankan. Itu hati-hati loh, Dokter Sugeng. Betul, Bunda. Jangan heran, peringkatnya itu tidak akan naik-naik, lambat sekali. Mau transfer itu susah banget. Karena apa? Karena tidak konsisten dan tidak komitmen menjalankan bisnis Live Good. Yes, Bunda, yes. Sip Bunda Yul. Aku pun gemes, Bunda. Aku pun denger seperti itu, Bunda. Aduh. Seandainya, iya benar. Kalau seandainya perusahaan Live Good ini hanya di Jakarta, saya sudah datangi, tolong dirubah SOP-nya. Yang tidak setia di Live Good tidak bisa kita rekrut. Kita mau cari orang-orang yang profesional supaya Live Good ini terhindar dari orang-orang yang tidak konsisten. Saya temenin, Bun. Kalau perusahaannya ada di Jakarta, kita datengin. Delete langsung. Yang nggak setia, delete langsung. Yes. Iya. Kenapa? Karena di Live Good itu tidak ada yang susah. Materinya itu saja. Sampai kadang-kadang Bang Hardi itu obrak-abrik panduan apalagi yang akan dibawa ya di materi ini. Karena materinya Live Good itu saja. Nggak ada yang susah. Kok heran? Orang kok susah bisa menjalankan secara profesional Live Good? Pikirannya yang susah, Bun, itu, Bun. Aku pun gemes sama kayak Bunda. Beneran, gemes. Ini udah mudah banget. Masih tengok kanan, tengok kiri. Memprospek yang ada di grup. Aduh. Gak amanah banget itu, Bun. Benar. Sehingga tim saya ini saya jaga ketat. Saya siap. Yang tidak ada harus ada untuk tim saya. Saya selalu ada di tengah-tengah tim saya agar mereka lebih mencintai Live Good, agar Live Good itu masuk sampai ke roh mereka dan Live Good itu sebagai pendamping selamanya. Amin. Amin. Sebenarnya Live Good itu setelah kita ketahui SOP-nya hanya modal 850, tapi mendatangkan suatu pundi-pundi kekayaan yang luar biasa. Seharusnya kita bersyukur melalui Live Good itu kita bisa membantu orang yang lagi kesulitan ekonomi, yang lagi dikejar-kejar oleh hutang, lagi orang yang pingin ke Baitullah, mau berangkat umroh, mau haji, tapi susah, tidak memiliki anggaran, mau memiliki mobil dan sebagainya, mau sekolahkan anak sampai setinggi langit. Tapi melalui Live Good itu semuanya bisa memfasilitasi semua kekurangannya. Sehingga kita sebagai leader-leader, sebagai upline, sehingga kita adalah sekelompok umat yang melalui Live Good ini bisa mengajak kebajikan untuk semua pada umumnya. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi. Kamu adalah sekelompok umat yang dilahirkan untuk manusia. Yang bagaimanakah dikatakan sekelompok umat yang dilahirkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf
mengajak kebajikan, mengajak kebaikan, mengajak yang ma'ruf, mengajak hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Mohon maaf Bang Hardi, bila salah kasih tahu Bang Hardi orang pakar ayat belajar dari Bang Hardi. Santai ya. Sehingga melalui kita sebagai upline dan leader, kita jadikan kita sebagai sekelompok umat untuk mengajak kebajikan melalui Live Good. Kita bisa membantu masyarakat yang terjepit ekonominya. Melalui Live Good itu kita bisa membantu orang banyak. Melalui Live Good itu kita bisa menyekolahkan anak-anak yang lagi susah biayanya. Betul tidak? Kita Betul. kesimpulannya, kita tidak perlu sehebat Dr. Sugeng yang begitu elegan, yang begitu komitmen, yang begitu kreatif. Dalam tempo 3 bulan sudah bisa menjadi diamond, sehingga pendapatannya sekarang sudah ratusan juta. Kita tidak perlu sehebat Bang Hardi, walaupun talentanya sangat luar biasa dalam marketing plan. Dalam tempo 4 bulan sudah menjadi diamond. Tapi cukup kita hebat menjalankan bisnis Live Good ini, kita konsisten, kita komitmen, kita setia, kita ikhlas. Live Good jangan dijadikan beban. Kita ikhlas untuk menjalankan bisnis Live Good ini. Kita perjuangkan sampai pada titik terakhir. Kita bisa membantu semua orang. Diamond tidak perlu kita kejar. Diamond dan crowd diamond itu akan datang sendiri kepada kita. Yang penting kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha, berdoa, dan membahanakan Live Good itu di persada Nusantara. Betul. Luar biasa, betul. Jujur saya Dr. Sugeng, saya tidak pikir menjalankan bisnis ini, tidak berpikir diamond atau kerak diamond. Walaupun kita nggak munafik, semua orang ke sana. Tapi yang saya utamakan itu kita harus ikhlas. Kita menjalankan bisnis Live Good itu jangan ada beban. Kita tidak perlu lari keras sekencang-kencangnya. Nanti terpeleset loh. Yang pasti kita ikhlas menjalankan bisnis ini. Siang malam kita bekerja, insya Allah dia datang dengan sendirinya diamond dan kraimon. Aplaus dulu dong. Setuju, luar biasa. Dan kunci daripada kita berhasil di Live Good, kalau menurut analisis saya, walaupun Live Good dikatakan adalah toko online, ada yang menyatakan hanya melalui telepon-telepon udah closing apa segala macam, tapi yang lebih dasar bila mana kita mengerjakan Live Good itu melalui offline. Kenapa demikian? Dengan adanya presentasi, roh kita itu dengan sendirinya akan keluar. Kita bekerja dengan hati, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa ada perhatian, ada tali kasih, ada ikatan. Ada ikatan. Yes. Beda dengan online. Sehingga Dok, jangan heran tiada hari saya tanpa prestasi. Presentasi. Yes, saya melihat banget luar biasa Gorontalo. Iya. Kenapa demikian, Dok? Presentasi itu banyak kali juga bukan 1 kali 2 kali, kadang-kala presentasi itu nggak ada yang closing. Saya nggak kecewa banget, enggak. Tapi setelah saya melakukan presentasi, saya happy. Kenapa saya happy? Karena saya sudah menjalankan
tugas saya untuk mengajak orang bergabung pada di Live Good. Saya yakin dan percaya bahwa Allah itu akan menilai kita, pasti ada sisi positifnya, sehingga melalui presentasi kadangkala kita cari jadwal itu sudah kita susah kita susun karena orang pada rebutan untuk minta presentasi. Dan alhamdulillah mulai presentasi hanya dalam tempo 1 bulan lebih tim saya udah ratusan orang. Wow, keren Bunda, sesuai dengan semangatnya. Iya, terima kasih karena waktu saya lihat Bang Hardi udah senang-senang karena waktunya udah sedikit lagi udah selesai. Oke, nanti kita kita hentikan dulu di sini materi dari saya. Nanti kita lanjut untuk selanjutnya ya, bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap semangat walaupun kita lelah tapi tidak merasa lelah, tetap bersemangat. Bagaimana teknik-tekniknya agar Live Good itu membahana nanti pada pertemuan berikutnya ya dokter ya Bang Hardi ya. Hebat Gorontalo hebat. Sekarang kita undang testimoni. Beliau seorang Sri Kandi kita juga, jabatannya sebagai seorang camat. Wow. Beliau walaupun sibuknya luar biasa, tapi setiap bawa materi atau bawa sambutan tetap disinggul sedikit bisnis Live Good yang membahana. Sehingga beliau mengundang 1 kali untuk saya untuk melakukan presentasi. Perjalanannya jauh ya, kurang lebih 3 jam dari kota Gorontalo. 1 kali presentasi, saat itu juga closing 23 orang langsung silver